Baik, jumpa lagi kita di ilmu matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan, biasanya terdiri dari beberapa bagian-bagian tes. Tetapi yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai penalaran analitik. Oke? Kita akan segera mulai aja model soalnya. Jika sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan sumantri? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah, karena ini satuannya adalah kilometer per jam, maka yang 6 menit ini kita ubah dulu menjadi jam. Jadi berarti 6/60. Dan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi tadi jaraknya 2/5 km, tinggal masukkan aja. Sedangkan waktunya 6/60 atau sama dengan 2/5 kali 60/6 sama dengan 4. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 4 km per jam. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapa indeks prestasi yang harus dicapai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar 3,25? Nah, jadi kalau kita lihat ini yang sudah dicapai 3,20, sedangkan yang harus adalah 3,25. Berarti selisihnya adalah 0,05. Sedangkan jumlah SKS ini adalah 124 ditambah 16, berarti sama dengan 140. Jadi yang kita lakukan adalah kita kalikan 0,05 kali 140 dibagi 16, sehingga itu sama dengan 7/16 atau 0,4375. Nah, berarti yang harus dicapai itu adalah 3,20 ditambah dengan 0,4375 sama dengan 3,6375, atau dibulatkan menjadi 3,64. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi, jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 dan Y adalah sisi persegi panjang sebuah 4 persegi panjang yang sisi panjangnya yang luasnya 100 dan sisi pendeknya 5, berapakah X kali Y? Nah, kita tahu kalau bujur sangkar itu bahwa luasnya sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Sedangkan kalau persegi panjang itu luasnya sama dengan panjang kali lebar. Berarti Y sama dengan 100/5 karena pendeknya 5 ya. Berarti 100 dibagi 5, 20. Berarti X kali Y berarti 10 kali 20 sama dengan 200. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q dan panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari tabung Q, berapakah perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q? Nah, jadi kita tahu kalau volume dari tabung itu adalah Pi R kuadrat kali T. Tentunya ada nanti RP dan ada RQ, ada tinggi P, ada tinggi Q. Nah, sesuai dengan cerita ini berarti T1 sama dengan 2T2. Sedangkan R1 sama dengan setengah R2. Nah, maka kita pakai rumusnya tadi adalah P1/P2 supaya lebih cepat.
Jadi pi R1 kuadrat kali T1 per pi R2 kuadrat kali T2. Nah, pi dibagi pi kan habis. Lalu kita masukkan ini yang diketahui ini. Sehingga kita peroleh seperti ini karena sudah dibagi pi. Lalu kita masukkan berarti setengah R kuadrat. Kalau R1 tadi sama dengan setengah R2. Sedangkan kalau T1 sama dengan 2T2. Sehingga kita peroleh kalau ini setengah R kuadrat berarti seperempat R kuadrat. Jadi R kuadratnya habis, T2-nya juga habis, sehingga kita peroleh 2/4 atau sama dengan setengah, berarti 1/2. Kemudian kita lihat lagi. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter, sampai ke titik B, lalu ke timur sejauh 6 meter, terus ke selatan sejauh 8 meter, sampai ke titik C, terus ke selatan sejauh 2 meter, sampai ke titik D. Berapakah panjang ABCD? Jadi supaya lebih jelas, kita gambarkan aja dulu ceritanya ini tadi. Pertama dia ke sini. Jadi kalau ini adalah siku karena timur selatan tanya. Berarti kalau ini 4, ini 3, ini 5. Ini juga dari B ke C. Berarti kalau ini 6, ini 8, berarti menggunakan Pythagoras 10 ini tadi kan sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 16 tambah 9. Akar 25 sama dengan 5. Ini tadi berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 36 tambah 64, 100, akar 110. Nah, tahu berarti panjangnya adalah atau jaraknya adalah A, B, C ke D. Berarti 5 tambah 10 tambah 2. Berarti sama dengan 17. Selanjutnya kita lihat lagi. Nana lebih tua dari Nane. Nia lebih muda dari Ane. Ane lebih muda dari Nane. Nana lebih muda dari Nia. Nani lebih tua dari Ane. Maka yang paling muda umurnya adalah. Jadi supaya lebih mudah kita pakai prinsip matematika aja, yaitu pertidaksamaan. Kita buatkan seperti ini. Berarti yang paling muda itu adalah Ane. Oke, jadi berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi. RSTUP adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian ke-5 siswa. Nilai R lebih tinggi dari nilai S. Nilai T tertinggi. Nilai U lebih tinggi daripada R. Nilai V lebih rendah dari nilai R tetapi lebih tinggi dari nilai S. Dari pernyataan berikut, pernyataan di atas, urutan dari yang terendah ialah. Jadi ini juga kita buat aja dalam bentuk matematika pertidaksamaan, yaitu kita susun seperti ini sehingga urutannya menjadi D. Kemudian kita lihat lagi. Suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk ditempatkan sebagai staf administrasi dengan ketentuan pendidikan sarjana dan berumur di bawah 30 tahun. Jadi ada 2 syaratnya, yaitu pendidikannya harus sarjana, kemudian umurnya harus di bawah 30 tahun. Terdapat 5 pelamar di perusahaan ini, yaitu PQRST. Berikut ini informasi ke-5 pelamar. Ada 2 golongan umur, yaitu di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Jadi tadi sarjana pendidikannya dan umurnya diperhatikan ya. Dari ke-5 pelamar terdapat 2 pelamar yang berumur di bawah 30 tahun. Jadi berarti hanya ada 2 yang memungkinkan. 3 pelamar berumur di atas 30 tahun. Berarti hanya yang 2 itu yang memenuhi untuk menjadi
sekretaris tadi, administrasi, staf administrasi. Kemudian terdapat 2 pelamar yang berpendidikan sarjana dan 3 pelamar yang berpendidikan diploma. Nah, lagi-lagi dari sini dia yang memenuhi syarat itu adalah 2. P dan R termasuk golongan umur yang sama. S dan T berada pada golongan umur yang berbeda. Nah, kalau itu berarti salah satu aja dari sini yang memungkinkan. Q dan T memiliki pendidikan yang sama. Sedangkan R dan S memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, jadi kemungkinannya ini, ya. Sedangkan R ini enggak mungkin. Nah, maka kesimpulannya kalau kita perhatikan berdasarkan pendidikan, syarat utamanya adalah pendidikan sarjana dan di bawah 30 tahun. Nah, kemudian berdasarkan ini tadi, ya, berarti kemungkinannya dari sini. Nah, kemudian ditopang dengan ini lagi, berarti kesimpulannya adalah yang menjadi adalah S. Kemudian kita lihat lagi jarak antara kota P dan Q adalah setengah jarak antara kota R dan S. Di antara kota P dan Q terdapat kota T. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S, yaitu setengah jarak kota P ke kota T. Jarak yang paling jauh. Oke, jadi kita susun aja ini dulu, kita gambarkan dulu. Seperti ini kira-kira modelnya. Lalu kita lihat lagi, ya, RS banding PQ, banding PT, banding ST, banding PR. Nah, itu berarti sama dengan kalau RS tadi 2, kemudian PQ 1, berarti PT itu setengah, kemudian QT itu sama dengan setengah, PR itu berarti sama dengan 1/4, kemudian QS sama dengan 1/4. Berarti yang paling jauh itu adalah jarak antara R dan S. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam keluarga Dani memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dani menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 anak dan 1 anak. Artinya apa? Ya, bapaknya memiliki 2 anak dan anak istrinya memiliki 1 anak. Jadi mereka telah terus Doni lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Berarti abangnya sebenarnya udah ada 3. Karena dia 5, mereka 5. Saudaranya 5, karena saudaranya 5, maka dapat dipastikan bahwa adiknya ada 2. Berarti jawabnya adalah B. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Bahwa tes analitis penalaran logis itu sebenarnya, penalaran analitik itu sebenarnya adalah persoalan yang mudah. Biasakan dirimu sebelum menjelang tes supaya nanti Anda menjadi pemenangnya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, saya tunggu. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Berikutnya akan kita bahas lagi. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.